Kalau akses kontrol tadi jalan, maka harusnya kita langsung diarahkan ke login. Nah, langsung ke login. Kita masukkan admin. Sampai di sini, kalau kita melakukan login, harusnya dia mengarah bukan ke home, tetapi langsung redirect ke halaman yang tadi akan kita akses. Login, lihat, berhasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pintar Coding. Pada video sebelumnya kita sudah berhasil ya mengganti form login pada Y2. Nah, sekarang kita akan mempraktikkan cara membuat akses kontrol pada Y2. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Akses kontrol yaitu pengaturan untuk siapa saja yang bisa mengakses suatu halaman web. Di sini nanti kita akan memberikan akses ke user yang sudah login. Jadi hanya user yang sudah login saja yang bisa melakukan modifikasi data. Sementara user yang belum login tidak bisa melakukan hal tersebut. Sebagai contoh ya di sini, kalau sekarang kita berada di login form, saya bisa saja sekarang masuk ke aplikasi tanpa melakukan login. Di routingnya kita lihat localhost tutorial y web. Nah, kita hapus sampai di sini. Maka halaman yang dibawa adalah langsung menuju ke halaman home. Nah, lihat ya di sini. Ini merupakan halaman home. Padahal saya belum melakukan login. Saya juga bisa mengakses data personal. Saya bisa melakukan create personal, saya juga bisa melihat data pegawai, saya juga bisa melakukan update data. Saya bisa melakukannya tanpa login. Nah, tentu ini menjadi masalah ya. Apa gunanya kita membuat login form kalau kita bisa update tanpa melakukan login? Nah, memang ada beberapa aplikasi itu, terutama aplikasi yang mengutamakan pelayanan publik ya. Biasanya aplikasi tersebut memberikan informasi-informasi di sini tanpa melakukan login. Nah, nanti untuk mengubah datanya baru dia membutuhkan login. Biasanya untuk home dan informasi-informasi yang diperlukan memang itu ditujukan untuk pelayanan publik sehingga kita tidak perlu login untuk mengaksesnya. Tetapi kalau aplikasi yang kita buat itu tidak untuk layanan publik, nah seharusnya di awal ini langsung masuk ke login saja. Jadi kegunaan akses kontrol ini, ketika saya mengakses halaman ini, sebagai contoh di sini halaman home ini ya, set index. Kalau saya menuju ke halaman ini, maka aplikasi langsung mengarahkan kita ke form login terlebih dahulu. Logikanya seperti itu. Sebagai contoh di sini saya buka di set controller. Di sini pada aplikasi Y2 untuk logoutnya itu kita sudah menggunakan akses kontrol. Itu sudah bawaan dari Y ya. Teman-teman bisa lihat penggunaan akses kontrol di sini kita menggunakan use Y filter akses kontrol. Jadi akses kontrol ini melakukan filter terhadap user yang ingin modifikasi data. Selanjutnya, penempatan akses kontrol itu kita simpan di fungsi behavior ini. Teman-teman bisa lihat ya di sini. Yang mana yaitu di akses ini. Di sini teman-teman bisa lihat kelasnya akses kontrol. Only ini adalah nama aksi yang akan diblok. Jadi action-action yang akan diblok itu kita taruh di sini. Teman-teman bisa lihat ya pada personal controller. Kalau membandingkan, kalau kita arahkan ke atas, itu di behaviornya belum ada akses kontrolnya. Di sini hanya ada filter. Kalau di set controller itu sudah ada akses kontrolnya. Selanjutnya role, di sini ada add. Add ini adalah untuk kondisi user yang sudah login. Jadi kalau user yang belum login, maka dia tidak diperkenankan untuk melihat data itu gitu.
Oke, kita coba langsung saja ya di sini. Kita sudah berada di set index. Jadi ada di controller set aksi index. Kita lihat aksi index di bawah. Ini dia. Bagaimana kalau aksi indeks ini juga kita filter dan harus login dulu baru bisa menuju ke indeks, ke halaman home gitu. Kita bisa tambah saja di sini. Untuk menambah aksi-aksinya kita bisa buat koma saja di dalam ini. Di sini karena yang akan kita tambah adalah action index, berarti di sini kita tambah index. Oke, kita coba save. Kita coba jalankan lagi. Ini kita masih berada di set index ya. Kita lihat, coba refresh lagi. Lihat, kita langsung diarahkan ke login. Jadi untuk mengakses home tadi, kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Nah, di sini kalau kita lihat lagi di codingan, di sini kita sudah menambahkan only logout index. Sementara di bawah ada lagi action. Di sini bisa kita tambah lagi, samakan seperti yang di atas, tambahkan index. Oke, kita save. Nah, di sini karena tadi kita disuruh login dulu, kita login. Selanjutnya passwordnya admin. Kita lakukan login. Itu ya cara penulisannya. Oke, mungkin kurang jelas ya karena saya menambahkan akses kontrol pada file yang sudah ada akses kontrolnya. Sekarang kita coba di pegawai. Saya akan coba untuk aksi update ini hanya bisa dilakukan untuk yang sudah login saja. Di sini saya akan masuk ke pegawai controller karena yang tadi itu adalah pegawai controller ya. Kita arahkan ke atas. Di dalam fungsi behavior ini kita tambahkan. Oke, kita copy saja ini. Copy. Nah, kita tambahkan saja di bawahnya boleh juga. Di sini akses kontrolnya belum kita tambah ya. Kita tambah dulu use-nya. Use filter access control. Copy. Kita tambahkan di sini. Oke. Sekarang karena kita sudah menambahkan, di sini sebenarnya action ini bisa kita hapus ya. Agar yang filternya itu cukup dari atas ini saja. Karena yang akan kita filter itu adalah update. Jadi di sini kita ganti isinya update. Ini nama aksi ya. Teman-teman harus ingat ini adalah nama aksi update. Oke, kita save. Setelah seperti ini kita coba lagi. Refresh lagi datanya. Di sini karena kita sudah login ya. Jadi ini wajar-wajar saja kita sudah bisa menuju ke update. Bagaimana kalau kita belum login? Jadi kita coba logout dulu datanya. Oke, kita menuju ke pegawai tadi. Di sini kita masuk ke pegawai. Nah, kita bisa ya melalui routing ini langsung menuju ke pegawai, itu bisa juga. Jadi itulah kenapa dibutuhkan akses kontrol agar orang-orang tidak bisa bermain di routing ini. Sekarang kita belum login ya. Kita akan coba melakukan update. Kalau akses kontrol tadi jalan, maka harusnya kita langsung diarahkan ke login. Oke. Nah, langsung ke login. Kita masukkan admin. Sampai di sini, kalau kita melakukan login, harusnya dia mengarah bukan ke home, tetapi langsung redirect ke halaman yang tadi akan kita akses. Karena tadi kita ingin mengakses update pada pegawai, harusnya ketika kita login, maka langsung masuk ke update pada data pegawai. Login, lihat berhasil ya. Di sini kalau kita coba update, di sini kita ganti menjadi 4,5 juta. Save. Berhasil. Kita coba lihat di pegawainya. Juga berhasil. Jadi kalau kita sudah login baru bisa kita akses. Jadi seperti itu penjelasan mengenai akses kontrol. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.